Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-An'am ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatad dunya illa la'ibu wa lahwun. Bahwa kehidupan di dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Nah, tentunya kalau hidup di dunia ini hanyalah sekedar permainan dan senda gurau, apakah kita harus berleha-leha, santai, masa bodoh? Ya tentu tidak. Karena dalam permainan hidup ini kita diikat oleh etika dan norma-norma di dalam bermain. Ya tentunya disesuaikan dengan peran kita masing-masing. Bahkan dalam setiap panggung sandiwara apapun, baik itu berupa novel ataupun cerita-cerita pendek apa saja, pasti akan selalu ada yang namanya logika konflik. Entah itu pertentangan, perselisihan, sengketa, pertikaian, dan lain sebagainya. Nah, demikian juga di dalam hidup ini. Jadi yang namanya logika konflik itu sudah Allah ciptakan, sudah Allah buat. Allah membuat malaikatnya, Allah membuat iblis dan setannya, Allah juga membuat manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Dan tentunya yang Allah buat itu semua mempunyai peran yang berbeda-beda. Bahkan dalam setiap sandiwara saja, peran setiap orang itu pasti berbeda. Tidak mungkin jadi aktor utama semua. Dan tentunya juga tidak akan menarik jikalau suatu adegan atau cerita itu tidak ada musuhnya. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan syayatinul insi wal jinni, yakni setan-setan dari golongan manusia dan setan-setan dari golongan jin. Kalau setan dari golongan jin mungkin hanya berbisik saja untuk melakukan maksiat. Tapi kalau setannya dari golongan manusia, ini godaannya lebih efektif dan lebih efisien tentunya. Nah, mereka itulah yang berperan sebagai musuh. Nah, seorang aktor utama saja, dia tidak disebut pahlawan jikalau tidak ada lawan, tidak ada musuhnya. Demikian juga dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita tidak akan tahu hebatnya beliau jikalau tidak ada orang-orang Quraisy yang menentang beliau semacam Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya. Nah, itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau membuat peran yang berbeda-beda. Bahkan dari mulai ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang pesek, ada yang mancung. Bahkan dari mulai bahasa, agama, budaya, suku, sengaja semua itu Allah ciptakan berbeda-beda. Itulah yang dinamakan pluralisme atau keberagaman. Supaya apa ya? Supaya kita senang. Satu contoh saja, kalau kita ke kebun binatang, sudah masuknya bayar, begitu sudah di dalam, yang kita lihat isinya beruk semua. Bayangkan, mungkin akan monoton dan sangat membosankan. Tapi kalau beragam macam binatang isinya, tentu kita pun akan senang dan tidak membuat kita bosan. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dunia ini dengan berbagai keberagaman dan bermacam-macam perbedaan. Tentunya itu semua merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak menghendaki keberagaman ataupun perbedaan, berarti dia telah ingkar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Ila lita'arafu, supaya kalian itu saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, karena yang paling mulia sungguhnya di antara kamu dalam pandangan Allah bukan yang tinggi, bukan yang pendek, bukan yang kurus, bukan yang gemuk, bukan yang pesek, bukan yang mancung. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah atqakum, yakni mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, walaupun dunia ini adalah permainan dan senda gurau, akan tetapi jangan kita kelihatan main-mainnya. Jadi peran kita masing-masing itu harus ditampilkan betul-betul. Walaupun dalam peran tersebut ya sungguhnya kita sedang main-main, akan tapi dalam permainan itu ya harus ditampilkan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Sebab nanti akan terlihat hakikat kebenaran kehidupan yang sesungguhnya ketika kita bermain sebagai pemain watak. Jadi lebih unik, spesifik, dan eksentrik. Jadi bukan hanya sekedar peran figuran tanpa dialog saja, tapi lebih substansial. Sehingga drama cerita yang kita perankan menjadi lebih hidup, yakni dengan menampilkan sifat-sifat batin melalui pikiran dan tingkah laku kita.
Apa kita nanti masuk dalam tokoh protagonis atau antagonis? Kan nggak mungkin berperan jadi raja semua atau jadi orang kaya semua, nggak mungkin. Kenapa? Sebab itu hak sutradara yang membuat skenario. Nah seharusnya mestinya kita bersyukur dilibatkan saja kita dalam panggung sandiwara hidup ini, itu sudah luar biasa hebatnya. Kenapa? Tanpa harus kita ngisi formulir terlebih dahulu, tanpa kita harus ikut audisi, gratis lagi, tinggal terima beres, kita nikmati saja. Urusan perannya kita serahkan kepada sutradara, mau peran jadi kiai atau ustadz kek, mau peran dia jadi tukang beca atau preman, mau peran jadi orang kaya atau orang miskin, mau agamanya apa kek, itu mah terserah sutradara. Toh agama yang bikin juga Tuhan semua. Oleh karena itu janganlah kita bangga dan merasa sedih jika dalam panggung sandiwara hidup ini kita diberikan peran apapun oleh Tuhan, tapi syukurilah itu. Karena pada hakikatnya yang dinilai bukanlah peranmu sebagai apa, akan tapi actionmu bagaimana. Karena begitu roll kamera action, biar peranmu sebagai kiai atau ustadz sekalipun, tapi jika actionnya buruk, tidak bisa dijadikan suri tauladan, itulah yang dinilai. Walaupun peranmu sebagai preman, akan tapi actionmu bagus, luar biasa hebat, di penghujungnya bisa dijadikan contoh dalam kehidupan. Mungkin itulah yang akan mendapatkan piala citra dari Tuhan dan menjadi aktor yang terbaik. Kaum muslimin rahimakumullah. Waktu hidup di dunia ini singkat sebetulnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 47, "Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hidup selama kurang lebih 63 tahun. Jika diukur dengan umur rata-rata manusia, kalau kita konversi dengan usia Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perhitungannya 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Artinya apa? 63 tahun kita hidup dunia dibagi 1000 tahun akhirat, hasilnya 0,063 hari akhirat. Jika diukur dengan waktu standar akhirat, maka usia kita 0,063 hari akhirat. Kalau dikalikan 24 jam dunia, maka usia kita di dunia sesungguhnya hanya 1,5 jam saja. Tentunya perbandingan waktu ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa singkatnya kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal. Dan tentunya untuk mengingatkan kita sebagai manusia agar senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itulah makna ucapan Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik di antara kamu adalah mereka yang panjang umurnya dan banyak pula kebaikannya. Nah, umur inilah yang sering kali membuat kita berleha-leha menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak ada nilai, kelak akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya kehidupan materialis, kehidupan dunia ini, semua itu nanti akan selesai dan sirna di atas liang lahat. Bila masuk nanti kita ke liang lahat, maka disitulah pahala dan dosa yang akan memegang peranan yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.